Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Muhammad Faturrahman Yasa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, yang dimana saya di sini ingin menjelaskan materi tentang ilmu administrasi. Yang pertama itu materinya itu dimensi organisasi, yang kedua dimensi akuntabilitas kinerja, dan yang ketiga itu dimensi etika. Yang pertama itu dimensi organisasi. Dimensi organisasi menurut James David Mooney menyatakan bahwa organisasi merupakan bentuk dari perkumpulan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Nah, efektivitas dan efisiensi organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu merujuk pada cara pengaturan dan pembagian tugas di dalam organisasi. Dalam administrasi publik, struktur yang jelas dapat membantu dalam pengambilan keputusan, alur informasi, dan pembagian tanggung jawab. Struktur dapat bersifat hierarki, matriks, atau flat, tergantung pada tujuan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Dalam administrasi publik, budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik sangat penting. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Yang ketiga itu ada proses dan kebijakan. Proses dan kebijakan ialah prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak terlepas dari cara membuat desain atau struktur organisasi. Hal ini dikarenakan desain dan struktur mempunyai kaitan erat dengan fungsi organisasi yang nantinya akan ada tujuan yang jelas, pembagian tugas yang jelas, apa tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi, dengan adanya pola kepemimpinan yang baik, serta tidak lupa membuat peraturan-peraturan sebagai bagian dari pedoman kerja bagi anggota organisasi. Selanjutnya itu materi dimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi akuntabilitas merupakan pemerintah atau organisasi yang merujuk pada tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja dan pencapaian kerja, baik dari segi proses maupun hasil, kepada publik atau pihak yang berwenang. Akuntabilitas kinerja yaitu analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Beberapa aspek akuntabilitas yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mengandalkan prinsip akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Prinsip akuntabilitas yaitu transparansi, yaitu informasi kinerja dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Yang kedua itu partisipasi, keterlibatan semua pihak dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga itu keberlanjutan, meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Yang keempat, integritas, melaksanakan tugas dengan jujur dan profesional. Selanjutnya materi dimensi etika. Dimensi etika, menurut Wahyu Kumorotomo, etika berasal dari kata ethos, yang berarti kebiasaan, atau watak atau adat istiadat. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia, menentukan apa yang baik, benar, buruk, atau salah dalam suatu konteks tertentu. Etika bersifat konseptual, teoritis, dan dapat berlaku secara universal. Etika administrasi adalah etika seperangkat prinsip, nilai, dan standar moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas administrasi, baik dalam konteks organisasi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Etika ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi dilakukan secara profesional, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan etika administrasi yaitu
ada 8. Pertama, menjaga integritas dan kepercayaan ke publik. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi dengan memastikan setiap aktivitas administratif dilakukan dengan jujur dan profesional. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Yang keempat itu mendorong pengelolaan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang etis. Yang keenam, mengarahkan perilaku individu dalam organisasi agar sesuai dengan nilai-nilai. Yang ketujuh, mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, atau bentuk-bentuk ketidakjujuran lainnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.